Saya sangat bersyukur sekali boleh menjadi bagian dari 7 perkataan salib, yaitu perkataan yang nomor 6. Wah, saya sangat-sangat senang luar biasa. Kenapa? Karena Paskah adalah hari paling penting. Kok tahu? Bukan Natal, bukan Natal. Kenapa? Karena peristiwa Paskah itu dicatat di dalam 4 Injil secara detail. Natal cuma 2 Injil, Matius dan Lukas. Tapi Paskah itu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu secara detail, bayangkan. Nanti juga kebangkitan, itu juga dicatat secara detail. Nah, saya rasa bersyukur kepada Tuhan, karena boleh mengisi salah satu dari 7 perkataan salib yang sangat-sangat terkenal luar biasa. Saudara, saya mungkin perlu ingatkan juga bahwa peristiwa Yesus disalibkan adalah itu peristiwa sejarah. Dan memang juga ada orang-orang non-Kristen dari kalangan sejarawan Roma itu mencatat peristiwa penyaliban. Dan juga mencatat ada nama-nama Yesus, ada nama Pilatus, dan sebagainya. Dan itu bukannya Yudas yang disalibkan, tetapi adalah betul-betul Yesus. Sekarang di YouTube, di TikTok, wah sering terus debat siapakah yang disalibkan. Bagi kita adalah Yesus, bukan Yudas. Bukan mukanya diserupakan, muka Yesus diganti menjadi muka Yudas, dan muka Yudas menjadi muka Yesus. Bukan. Kenapa? Andai Yudas yang disalibkan, maka tidak mungkin keluar kata doa, amin. Tidak mungkin keluar kata pengharapan, bahkan cuma pengharapan, tapi kepastian. Di dalam kalimat pertama adalah kalimat doa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu jelas terdengar. Di tengah kondisi tubuh yang sudah sangat letih luar biasa. Semalam-malaman secara fisik dan psikis. Tetapi dia masih punya kekuatan. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan juga di dalam kalimat yang kedua, memberikan kepastian kepada seorang penjahat yang kelas berat. Sangat mungkin pembunuh. Kelas berat. Dan kemudian penjahat itu berkata, jangan bilang kiri atau kanan ya. Saya ngomong begini bukan berarti kanan, bukan ya. Karena nggak dicatat dalam Alkitab. Dia berkata, jika kerajaanmu datang, engkau balik menjadi raja, tolong ingat aku. Bukan nanti, tetapi hari ini juga, sesungguhnya, kepastian, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka kita bisa memastikan bahwa yang disalibkan itu pasti Yesus. Itu bukan Yudas, bukan yang lain. Kenapa? Dari mulut Yesus keluar kalimat doa, dan juga menyatakan siapakah dirinya, dan juga akhirnya dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Apa artinya? Betul-betul sudah tuntas. Apa arti kata sudah genap? Saya sudah tuliskan. Artinya adalah apa? Semua pekerjaan keselamatan yang dimandatkan Allah kepada Kristus, itu sudah diselesaikan dengan tuntas. Tidak ada sisa. Semuanya tuntas, semuanya selesai. Yang dimandatkan oleh Tuhan kepada Kristus, itu sudah diselesaikan dengan tuntas. Dan kemudian kita akan melihat, pada waktu disalibkan Yesus berkata, sudah selesai, kita mesti mengerti kronologinya. Itu tidak ujuk-ujuk langsung selesai, tidak. Tapi ada kronologi sangat-sangat panjangnya luar biasa. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kronologi pekerjaan keselamatan, dimulai dari janji Allah. Segera sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Sesudah jatuh ke dalam dosa, dan kemudian Allah segera memanggil Hawa, perempuan itu. Dan juga memanggil ular atau setan. Dan kemudian Allah memberikan janji kepada mereka. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan. Saya bagi menjadi 3. Itu apa? Pertama, antara engkau ular atau setan dan perempuan ini atau Hawa. Kedua, antara keturunanmu dan keturunannya. Nya-nya itu bentuk orang ketiga tunggal maskulin, he. Bukan feminim, tapi maskulin, he, jelas. Satu, bukan banyak. Keturunannya akan meremukkan kepala kamu. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Saudara, segera sesudah jatuh ke dalam dosa, maka kemudian langsung saja Allah memberikan suatu janji yang pasti akan terjadi.
Dan Kejadian 3:15 ini disebut namanya proto-evangelium atau Injil yang pertama. Proto berarti pertama, evangelium berarti Injil. Inilah Injil yang pertama, bayangkan ya. Jauh sebelum Injil itu diberitakan, Yesus datang. Alkitab segera sudah manusia dalam dosa langsung memberikan Injil. Di dalam satu ayat saja itu langsung ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama adalah apa? Natal. Itu apa? Keturunan perempuan berarti Natal. Lalu kemudian kedua yaitu apa? Jumat Agung. Bahwa Yesus akan diremukkan tumitnya. Dan ketiga adalah Paskah. Kemudian Yesus itu mematahkan kuasa maut. Bayangkan ya, itulah indahnya Alkitab kita. Keselamatan itu bukan ujuk-ujuk, tetapi sudah ada perencanaan. Lalu kemudian bagaimana kronologinya? Kronologi setan yang ingin menggagalkan penggenapan janji Allah, di mana keturunan perempuan yaitu Hawa, yaitu Hi itu, orang ketiga tunggal maskulin yang suatu saat akan meremukkan kepala ular atau setan. Di dalam kronologinya yang pertama adalah apa? Setan itu sangat percaya janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala kamu. Setan percaya. Kenapa? Pasti terjadi. Saya heran banyak orang Kristen tidak percaya dengan janji Tuhan. Setan sangat percaya. Maka dia berpikir, wah ini keturunan perempuan nanti akan membunuh saya. Maka lahirlah keturunan perempuan. Laki-laki, maskulin. Yaitu Kain dan Habel. Ada orang menafsir bahwa Kain dan Habel itu adalah anak kembar. Karena kita memang agak suka kembar-kembaran. Yaitu seperti Esau dan Yakub. Dan ada yang nafsir bahwa itu anak kembar. Dan pada waktu setan melihat, nah ini nih si Kain ini yang akan menghancurkan atau meremukkan kepala saya. Tapi waktu dia lihat Kain ini jelek sifatnya, buruk orangnya, egois, suka iri hati. Tetapi berbanding terbalik dengan kembarannya, itu Habel, orang yang sangat taat kepada Tuhan. Orang yang punya karakter yang sangat baik sekali. Orang yang mendengarkan apa kata orang tuanya. Bayangkan ya, ketika kemudian mereka memberikan persembahan, pasti Adam dan Hawa sudah menceritakan kepada mereka bagaimana kami dulu di Taman Eden, yang begitu sangat indah luar biasa. Kami bekerja, dan kemudian kami bekerja dengan sukacita. Tapi sekarang kami bekerja dengan susah payah. Dan kemudian akhirnya kami jatuh ke dalam dosa, dan kemudian kami diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan tetap begitu baik kepada kami. Walaupun banyak tumbuh semak yang menyakitkan kami, tetapi tetap masih begitu banyak tanah yang subur. Sehingga kita bisa makan, kamu bisa makan. Maka kemudian kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian mereka menyuruh kedua anaknya, berikan persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka berpikir, kasih persembahan kepada Tuhan. Oh kalau Kain adalah apa? Petani. Ya sudah, kamu serahkan saja hasil pertanian kamu. Habel itu apa? Yaitu penggembala. Sudah serahkan aja hasil pengembalaan kamu. Tetapi cara mereka berpikir itu berbeda sekali. Kenapa? Kain dan Habel tahu, itu semua dari Tuhan, pasti tahu. Dan kemudian Kain berpikir, buat apa repot-repot? Sudah, kasih yang biasa-biasa saja. Dari engkau, untuk kau. Tetapi Habel tahu, ini berbeda sekali. Tuhan bukan cuma mau dombaku, tapi Tuhan mau hatiku. Apa artinya? Memberikan persembahan dengan segenap hati. Kemudian dicatat bahwa Kain dia kemudian bermain-main dengan persembahannya. Persembahan yang sisa-sisa, bukan yang paling bagus. Tapi Habel kemudian dia sungguh-sungguh mempersembahkan. Kambing dombanya dibuat gemuk, yang sakit dirawat. Dan kemudian akhirnya dibuat sehatnya luar biasa. Dan kemudian ketika tiba saatnya mereka kasih persembahan. Kemudian akhirnya Tuhan menerima Habel persembahannya. Dan Tuhan menolak persembahan Kain. Hati-hati ya. Dalam teologi ada orang bilang, kenapa Tuhan menerima persembahan Habel? Karena Habel persembahkan darah. Kain itu tidak, maka ditolak. Bukan. Kenapa? Memang Kain gak punya, dia bukan seorang penggembala. Itu namanya persembahan korban sajian atau ucapan syukur. Bukan soal itu kambing atau itu bukan ada darah, bukan. Tapi adalah korban sajian,
korban ucapan syukur. Mau kasih apa silakan saja, asal yang terbaik. Maka mesti hati-hati. Oh, karena Habel memberikan persembahan dari kambing, maka diterima. Bukan itu soalnya. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, maka dicatat. Maka Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Maka Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Yang Tuhan terima adalah apa? Orangnya dulu, bukan persembahannya dulu. Yang Tuhan tolak adalah apa? Orangnya dulu, bukan persembahannya dulu. Lalu kemudian yang kedua itu apa? Di dalam kronologinya pertama adalah apa? Pertama adalah pemusnahan Habel oleh Kain. Karena Kain melihat, karena setan melihat, ini yang akan menghancurkan saya. Yang kedua kronologi adalah apa? Pemusnahan manusia oleh Tuhan di dalam peristiwa air bah pada zaman Nuh. Ketiga adalah apa? Peristiwa Menara Babel. Keempat adalah apa? Pemusnahan orang Israel oleh Firaun di Mesir. Kelima, pemusnahan Israel oleh Haman dari Persia. Keenam, diamnya Tuhan, nggak ngomong, nggak memberikan firman selama 400 tahun. Ketujuh, upaya pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes. Kedelapan, upaya setan mencoba Yesus di padang gurun. Kesembilan, upaya pembunuhan Yesus oleh para pemimpin agama. Kesepuluh, keberhasilan membunuh Yesus dengan memakai tangan Yudas. Saudara, tadi saya sudah memaparkan tentang Kain dan Habel. Kain itu dipakai oleh setan untuk membunuh Habel. Karena setan kira bahwa Habel itulah yang akan menghancurkan saya. Dari sudut pandang Kain iri hati kepada Habel. Tapi dari sudut pandang setan, aku pakai kamu membunuh keturunan perempuan. Berhasil. Tetapi separuh berhasil. Kenapa? Tak lama kemudian Hawa mengandung lagi dan lahirlah Set yang meneruskan Habel. Yang kedua yaitu apa? Tuhan memusnahkan manusia karena dosa dan kejahatan. Itu bujuk rayu siapa? Bujuk rayu setan. Setan sudah gagal, sudah bunuh Habel, tapi kemudian Tuhan kasih Set, sudah gagal. Maka kemudian setan pakai cara yang sangat cerdik luar biasa. Dia buat setiap orang berbuat dosa. Apa dosanya? Enggak jauh-jauh, yaitu dosa seksual. Di dalam Injil Lukas catat, mereka kawin dan mengawinkan. Berbuat seks sesuka hati mereka. Waktu mereka menganggap ini berdosa. Tetapi yang lain juga berbuat dosa, lama-lama tidak menjadi berdosa. Kemudian Tuhan sudah utus Nuh. Suruh mereka bertobat dari kejahatan mereka. Dan kemudian Tuhan sudah utus Nuh. Kamu bangun bahtera yang besar luar biasa. Sampai-sampai kemudian kamu akan dianggap orang gila. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena akan memusnahkan mereka. Di dalam salah satu catatan, Tuhan menyuruh Nuh membangun kapal itu bukan di tepi pantai, tetapi di atas gunung. Orang bilang, orang gila kamu Nuh. Nuh berkata, bertobatlah kamu. Jauhi kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah marah, bertobatlah kamu. Mereka bilang, gila kamu Nuh. Gila, kenapa? Kenapa kamu bangun kapal itu di atas gunung? Kamu sudah gila Nuh. Dan kemudian mereka tidak mau bertobat. Setan hampir berhasil memusnahkan semua manusia dengan memakai tanda petik tangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mungkin bisa kalah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Semua manusia musnah, Tuhan sisakan 8. Setan gagal lagi. Yang berikutnya. Kemudian akhirnya sesudah itu manusia berkembang biak lagi, banyak lagi. Dari taat kepada Tuhan, nah mulai lagi kemudian mereka akhirnya apa? Melawan Tuhan. Saya akan bacakan ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dicatat, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi.
Tapi kemudian di dalam Kejadian pasal yang 11 ayat 4, mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sengaja saya kotak warna merah. Tuhan suruh penuhilah bumi. Mereka kemudian, mari kita bersatu. Udah apa? Melawan Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita baca Alkitab baik-baik, teliti-teliti, kita bisa melihat kontrasnya. Tuhan suruh penuhilah bumi. Mereka sesudah di dalam peristiwa Menara Babel, mari kita berkumpul di satu kota. Kalau orang jahat sudah berkumpul di satu kota itu, kejahatannya itu luar biasa. Maka Alkitab mencatat bahwa kota itu penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena kota itu tempat berkumpulnya orang. Orang-orang itu banyak yang jahat. Waktu mereka berbuat jahat itu dimaklumi saja. Maka kemudian mereka semakin berbuat jahat. Dan mereka nggak tanggung-tanggung. Mereka melawan Tuhan. Kita bangun menara yang tinggi. Yang puncaknya sampai ke langit. Tapi kemudian Tuhan juga menghina mereka. Oh, kamu bikin menara ya. Tinggi begitu ya. Oke, Alkitab mencatat. Kemudian, ayo kita turun. Apa artinya? Itu nggak tinggi. Kalau tinggi kemudian Tuhan tidak perlu turun. Itu begitu kecil sekali. Kamu berani melawan aku. Maka kemudian akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Supaya mereka terserak ke seluruh bumi. Itulah salah satu rencana dalam kronologi rencana setan menghancurkan keturunan si perempuan itu. Yang berikutnya lagi adalah peristiwa Fir'aun ingin memusnahkan bangsa Israel. Ketika mereka semuanya ada di tanah Mesir. Kebanyakan dari sudut pandang Firaun itu apa? Kebanyakan membahayakan kita bunuh saja. Bagaimana caranya? Wah, kejam banget. Kerja paksa agar pria tidak subur. Agar Israel musnah. Tapi Alkitab mencatat, makin Israel kerja paksa, makin subur mereka. Anaknya banyak banget. Waduh, Firaun pikir lagi, nggak bisa. Kalau begitu semua anak laki-laki lahir lempar ke sungai Nil. Firaun dari sudut pandangnya itu apa? Dia ketakutan Israel itu begitu banyak. Tapi dia tidak sadar. Dia sedang dipakai setan. Untuk apa? Memusnahkan suatu bangsa. Yang dari situ akan lahir seorang juru selamat. Keempat adalah apa? Pada waktu di dalam peristiwa Ester. Orang Israel, Persia itu menguasai seluruh dunia. Terbesar kerajaannya. Termasuk Israel. Di tanah Persia. Dan kemudian hanya karena seorang Mordekai yang tidak mau turut sujud ketika Haman diangkat menjadi penasehat raja. Haman menjadi marah. Dan kemudian sesudah itu dia bilang, aku akan bunuh Haman. Tapi kalau cuma bunuh satu ya, ece-ece itu. Jangan tanggung-tanggung, satu bangsa saja kita bunuh. Dan kemudian dia mendekati Raja Ahasveros. Maka kemudian Haman berkata, maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk membinasakan mereka. Maka kemudian raja mencabut cincin meterainya dari jarinya dan diserahkan pada Haman bin Hamedata. Orang Agag, seturun orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Apa artinya? Sudah ditetapkan nanti pada bulan 12. Seluruh Israel akan dibasmi. Dan raja sudah tanda tangan. Sudah ada undang-undang. Israel akan dibasmi. Haman cuma membenci Israel. Tapi Haman tidak sadar. Dia dipakai setan untuk memusnahkan suatu bangsa. Di mana dari bangsa itu akan lahir seorang juru selamat. Pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Kita hati-hati. Kalau kita berbuat jahat, kita pikir, oh ada motivasi berbuat jahat. Tidak cukup cuma itu. Ada setan di belakang kita. Amin, wah serem jawabnya. Serem. Perhatikan ya, kalau kita berbuat jahat,
itu kita sedang dipakai oleh setan. Bukan cuma memuaskan kemarahan kita. Bukan cuma itu, setan di belakang kita. Dan kemudian rencana Tuhan itu, di mana waktu Tuhan berjanji, keturunan perempuan yang Hi itu akan meremukkan kepala setan. Hampir batal. Kenapa? Karena setan berhasil lagi membujuk bangsa Israel melawan Tuhan. Nabi dikirim, kemudian menegur, bukannya diterima, malah dibunuh. Kirim lagi Nabi, tegur mereka, bertobat dari dosa mereka, dibunuh lagi. Kirim lagi Nabi, dibunuh lagi. Maka Yesus berkata, tidak ada Nabi yang tidak mati di Yerusalem. Bayangkan Yerusalem, itu kota damai. Yerusalem, salam, itu kota damai. Tapi disitulah, di tempat itulah, di kota damai itulah, semua nabi dibunuh. Akhirnya apa Tuhan? Diam. Tuhan diam. Waktu nabi dikirim, dan kemudian mereka marah, dibunuh nabi. Dan kemudian pada waktu Tuhan diam, Tuhan tidak kirim nabi, mereka bersuka cita. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang marah-marah sama kita. Damai kita. Kita mau buat dosa, silakan. Tidak ada yang tegur-tegur kita lagi. Tapi lama-lama mereka mulai kangen. Nah, Tuhan diam ini sudah setahun, Tuhan diam. 2 tahun Tuhan diam. 10 tahun Tuhan diam. Mereka mulai kangen. Mereka mulai merasa, aduh Tuhan jangan diam dong. Tegur kami dong. 50 tahun Tuhan diam. Mereka makin kangen. 100 tahun Tuhan diam. Tidak ada teguran lagi. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah pada kita. Kenapa? Tuhan itu diam. Karena dia sudah terlalu marah kepada kita. Saya pernah tulis di Facebook. Hukuman Tuhan yang paling menakutkan adalah apa? Tuhan diam. Kalau masih ada orang yang menegur kita, bersyukurlah. Tuhan tidak mungkin tegur langsung. Tuhan pakai orang, pakai rekan-rekan kita, pakai teman kita, menegur kita. Bersyukurlah. Jangan mudah baperan. Anggap saja ini teguran Tuhan. Seperti Raja Daud, pada waktu Simei mengutuk-ngutuk dia. Kemudian pengikutnya pengen membunuh Simei. Daud bilang, jangan bunuh dia. Kenapa? Jangan-jangan itu suara Tuhan. Luar biasa Daud. Kamu jangan bunuh Simei, jangan. Jangan-jangan itu suara Tuhan. Daud seorang yang sangat besar sekali. Waktu dia ditegur oleh orang yang membenci dia, jelas musuhnya dia, benci sama dia. Daud tidak berani benci. Daud cuma bilang, jangan-jangan itu adalah teguran dari Tuhan. Akhirnya Tuhan diam. 200 tahun, 300 tahun, sampai 400 tahun. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah ngamuk sama mereka. Kemudian mereka menanti-nantikan Tuhan berbicara lagi. Dan betul saja, akhirnya Tuhan berbicara lagi melalui seorang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan pakaian yang sangat-sangat aneh sekali. Pakaian dari kulit unta, sabuknya juga aneh. Makanya madu dan belalang aneh orang ini. Tapi orang aneh ini berani berteriak, bertobatlah kamu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Dan Yohanes Pembaptis tidak khotbah di bait Allah. Dia tidak khotbah di sinagog. Tapi dia khotbah di mana? Dia khotbah itu di padang gurun. Dan orang datang. Maka Alkitab mencatat, pada waktu imam besar ada di istananya. Pada waktu Herodes ada di istananya. Pada waktu siapa ada di mana. Tapi Roh Kudus itu ada di padang gurun. Roh Kudus tidak mau di bait Allah. Apalagi dalam bidang politik tidak mau. Tapi di padang gurun. Kenapa? Menyertai Yohanes Pembaptis. Maka pada waktu kemudian Yohanes berteriak, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Orang langsung mendengar, ini pasti suara Tuhan. Kenapa? Tidak pernah lagi ada teriakan bertobatlah. Tidak pernah lagi. Ini pasti suara Tuhan. Maka mereka datang ke padang gurun. Dan kemudian akhirnya mereka sadar, mereka tahu bahwa
Ini adalah teguran Tuhan. Dan kemudian tak lama kemudian lahirlah Yesus. Pada waktu Yesus lahir kemudian orang-orang Majus dari timur datang menjumpai Herodes dan bertanya, di mana itu? Raja yang baru lahir itu. Hah? Raja? Gak tahu, cuma saya raja di sini. Panggil ahli Taurat. Coba baca di dalam kitab kamu. Emang ada nubuatan raja? Baca. Oh ada. Di mana lahirnya? Bethlehem Efrata. Kemudian ahli Taurat kasih tahu Herodes. Herodes kasih tahu orang Majus. Bethlehem Efrata tempatnya. Nah, kamu pergilah. Kemudian Herodes dia pikir, dia sangat jahat sekali. Ini seorang pembunuh berdarah dingin. Wah, mirip-mirip cicak gitu ya, pembunuh berdarah dingin. Langsung aja telan saja. Ini orang gila. Kenapa? Itu orang lain, bayi Yesus mau dibunuh. Istrinya pun dibunuh. Dia punya istri banyak. Anaknya pun dibunuh. Ini parno orang ini. Pada waktu salah satu istrinya ngobrol-ngobrol sama anaknya, Herodes melihat, wah lagi sekongkol nih, pengen rebut jabatan saya. Panggil mereka, bunuh, langsung dipenggal. Gila nggak? Anaknya pun dibunuh. Orang-orang yang tidak suka itu langsung dibunuh sama dia. Apalagi si anak bayi ini yang katanya adalah raja. Tapi Herodes pura-pura. Kalau kamu ya sudah berjumpa dengan anak itu, kasih tahu saya. Nanti kemudian saya akan datang menyembah dia juga, pura-pura. Herodes ingin membunuh Yesus. Si bayi itu, si itu. Bukan Herodes, sebetulnya adalah setan. Karena setan tahu bahwa inilah, anak inilah yang nanti akan menghancurkan kepala saya. Cepat-cepat setan membunuh. Tidak bisa, mesti pakai tangan politik. Yang bernama Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes dipakai setan untuk membunuh si keturunan perempuan itu. Berikutnya lagi adalah apa? Tidak berhasil, gagal, kemudian Yesus memulai pelayanannya di umur 30 tahun. Adalah umur seorang imam. Baru boleh umur 30. Langsung dicobai oleh setan. Kenapa setan mau mencoba Yesus? Karena setan kelihatannya masih punya kans. Bisa jatuh Yesus, bisa jatuh. Kenapa? Yesus itu dia sudah berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak dicatat, tidak minum. Jadi kalau orang khotbah jangan bilang tidak makan, tidak minum. Jangan ya, itu melawan Alkitab. Yang tidak makan, tidak minum adalah Musa. Yesus tidak. Cuma dicatat tidak makan selama 40 hari, 40 malam dan tidak dicatat, tidak minum. Ini pencobaan yang sangat-sangat masuk akal sekali. Kita sudah tahu semuanya. 40 hari lapar. Ini tidak konsentrasi. Orang lapar tidak bisa konsentrasi. Kemudian setan yang sudah mendengar sendiri. Pada waktu Yesus dibaptis, ada muncul kalimat dari langit. Dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setan dengar. Dan kemudian waktu Yesus kelaparan setengah mati, dia berkata pada Yesus, engkau anak Allah loh, baru dibaptis loh kemarin loh. Berapa hari lalu baru dibaptis loh. Engkau anak Allah kan? Ya, jika engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Anak Allah punya kuasa sangat besar. Ada satu orang pendeta, lucu juga sih. Kalau saya jadi Yesus, emosi saya. Saya bukan saja merubah batu jadi roti. Saya akan rubah kamu jadi roti. Bisa. Setan jadi roti, bisa. Tapi kemudian ya enggak lah ya. Tapi Yesus kemudian pada waktu dicobai, dia keluar satu kalimat firman Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mohon maaf ya, setiap kali kalau saya mendoakan orang, entah orang sakit, entah orang bergumul dalam ekonomi, keluarga dan sebagainya, pasti muncul dari mulut saya doa seperti ini. Tuhan, biarlah segala firman yang orang ini dengar selama ini, itu akan menolong dia, akan menguatkan dia. Kenapa?
Karena Yesus tuh bertempur lawan setan dengan firman Tuhan. Betapa pentingnya firman itu. Kalau kita kurang belajar firman Tuhan, kita mau perang pakai apa senjatanya? Ibrani berkata bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tembus. Dan sesudah itu pakai apa? Pakai firman. Pencobaan kedua, kemudian Yesus ditaruh ke tempat bubungan bait Allah. Tempat yang suci. Setan berkata, jatuhkan dirimu, show off. Karena untuk kamu ada tertulis. Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menatang kakimu supaya jangan terantuk ke tanah. Itu teks yang out of context, karena konteksnya bukan itu. Yesus tahu, tetapi ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga kemudian akhirnya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi sekali, diperlihatkan kemuliaan dunia. Semua akan aku serahkan kepada kamu, asal engkau menyembah aku. Sekali aja. Yesus menjawab dengan firman, ada pula tertulis. Ini satu pendeta nakal-nakal dikit ya. Kayaknya ya yang terjemahan LAI itu banyak orang Batak. Kenapa? Pula mulu tuh muncul. Ada pula tertulis. Katanya ya, saya nggak tahu. Ada pula tertulis. Itu apa? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan kemudian sesudah itu, setan sudah gagal memakai Herodes. Kemudian sudah gagal dengan sendirinya mencoba Yesus. Kemudian setan memakai tangan siapa? Memakai tangan para pemimpin agama. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar dan yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Setan sudah gagal pakai politik, setan pakai tangan para pemimpin agama yang munafik. Para pemimpin agama tiap hari itu, meetingnya, yaitu apa? Bagaimana cara bunuh Yesus? Bagaimana cara bunuh Yesus? Gila gak? Pemimpin agama, meetingnya setiap hari, setiap kali ketemu, bagaimana cara membunuh Yesus? Ngeri banget. Dan kemudian terakhir, setan memakai tangan Yudas untuk membunuh keturunan perempuan atau Hi itu. Yudas menjual Yesus dengan harga obral. Cuma harga seorang budak saja, bayangkan. Diobral sama Yudas, semua demi uang. Dan kemudian akhirnya setan memakai mulut Yudas, mencium Yesus sebagai tanda, inilah orang itu. Ini adalah kronologinya dari sudah genap itu. Saya jelaskan ini secara kronologi dulu. Kenapa? Itu adalah tipu daya setan. Dan kemudian kita melihat bagaimana Yesus itu, dia berjuang. Bukan cuma pada waktu disalibkan dia menderita. Dia sudah menderita, bahkan pada waktu dia dilahirkan, kedua itu sudah menderita, dikejar-kejar oleh Herodes. Dia menderita, dikejar-kejar oleh para pemimpin agama. Dia juga menderita karena apa? Waktu dia sebelum naik atas kayu salib, murid-muridnya bertengkar. Memperebutkan siapa yang terbesar di antara kami, bayangkan. Dan juga Yesus menderita pada waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem. Orang-orang kemudian akhirnya membuka jubahnya. Dan kemudian sesudah itu ditaruh ke jalanan sebagai permadani. Yesus sedang naik keledai. Dan mereka berteriak, Hosana, Hosana. Tapi tak lama kemudian akhirnya mereka menjadi kecewa. Karena Yesus bukan menjadi raja, malah akan ditangkap dan disalibkan. Mereka berbalik berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ngeri ya, mulut cuma dalam tempo berapa jam saja berubah. Dari berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Mereka bersuka cita. Mereka nggak tahu Yesus sedang berduka cita. Kamu tidak tahu apa yang kamu omong. Kamu tidak tahu bahwa saya sedang menuju ke atas kayu salib. Pada waktu mereka menjadi kecewa sama Yesus.
Mereka berbalik, salibkan sudah dia, salibkan saja dia. Menderita. Tapi kemudian Yesus jalankan semuanya itu secara detail. Proses keselamatan itu sangat detail sekali. Dan kemudian pada akhir Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Setan kalah. Dan setan sudah diinjak kepalanya. Oleh siapa? Oleh keturunan perempuan itu Yesus. Terakhir. Tuhan Yesus sudah menggenapkan semua rencana Allah dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan meremukkan kepala setan. Dan Tuhan masih terus sekarang ini membangun kerajaannya. Tuhan bisa pakai malaikat, dia tidak mau. Dia mau pakai siapa? Siapa lagi kalau bukan kita? Yesus sudah genapkan. Dan sekarang dia bertanya pada kita, maukah kita menggenapkan kehendak Allah? Maukah kita memberitakan Injilnya untuk menggenapkan kehendak Allah? Yesus sudah genapkan. Sudah selesai dia. Dan kemudian Yesus terus membangun kerajaan Allah. Diserahkan pada siapa? Kepada siapa lagi kalau bukan kita? Pertanyaannya, maukah kita menggenapkan kehendak Allah? Memberitakan Injilnya. Agar kita yang sudah diselamatkan, kita memuaskan hati Allah. Sebagaimana Kristus juga dia memuaskan hati Allah. Yesus berkata, sudah genap. Semoga suatu saat nanti kita juga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah genap. Mari kita berdoa.